Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari pembanding penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan, sedangkan memori banding dari pembanding penuntut umum dapat dikabulkan. Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797/PP/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan tinggi untuk memutus perkara ini, dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797/PP/2022 Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 harus tetap dipertahankan dan karenanya harus pula dikuatkan. Menimbang bahwa mengenai penangkapan penahanan atas diri terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 junto pasal 197 ayat 1 huruf 1 kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan mengadili menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 791/B/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tindak banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 oleh kami, Dawid Supriyadi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso SHMH, Haji Mulyanto SHMH, Abdul Fatah SHMH, dan Tony Pribadi SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu Ina Iskandriana SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan atas nama terdakwa Putri Candrawati telah selesai kami jatuhkan. Selanjutnya nanti berkas ini dengan putusan-putusannya akan dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pihak-pihak yang berkepentingan
penuntut umum maupun penasihat hukum dapat mempergunakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Persidangan perkara ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Sampai.